waktunya untuk mengikuti podcast online kita pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Azahra Naila Arsoputri Siregar, selaku moderator yang akan memandu podcast kita pada malam ini dengan topik kampus swasta, Telkom dan BINUS buka cerita. Oke, tentunya telah hadir bersama kita dua narasumber yang keren-keren. Ada Kak Malika dan Kak Rofi ini. Nah, sebelum kita mulai nih podcastnya, boleh dong kakak narasumbernya perkenalan diri dulu. Mungkin bisa mulai dari Kak Malika. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Malika Rafa Kairia. Dulu waktu di MAN aku kelas 12 IPA 12. Terus kalian bisa panggil aku Malika atau Mali. Oke, next Kak Rofi, boleh perkenalan diri Kak? Oke, perkenalkan nama aku Arif Rofi Sulaiman Hasibuan. Aku biasa dipanggil Rofi dan aku dulu saat di MAN tuh dari kelas IPA 1 dan saat ini aku berada di Telkom University jurusan Teknik Fisika. Sudah, Kak? Oke, baik. Terima kasih Kakak atas perkenalan dirinya. Nah, teman-teman, setiap kampus ini pasti punya keunikan dan tantangannya masing-masing pastinya. Telkom University dan BINUS University sebagai kampus swasta ternama tentu menawarkan pengalaman yang berbeda. Malam ini kita akan mendengar langsung nih cerita dari mahasiswa kedua kampus tersebut. Oke, mungkin kita mulai dari Telkom University dulu ya. Kepada Kak Rofi'i, dipersilahkan untuk memaparkan materi yang sudah dipersiapkan. Oke, terima kasih Kak. Ini boleh tolong tampilin PPT yang sudah saya kirim? Oke, operator mungkin boleh bantu share screen. Oh, oke. Sudah nampak ya? Jadi aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, jadi Waalaikumsalam. pada mungkin pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang Universitas Telkom, bagaimana cara masuknya dan juga tentang jurusan aku yaitu Teknik Fisika atau Smart Science Teknologi. Boleh selanjutnya? Nah, jadi aku mungkin sini akan berkenalan ulang. Uh, aku Rofi dan aku saat di MAN 1 itu berasal dari kelas IPA 1 angkatan 25 dan pada saat ini aku adalah mahasiswa Universitas Telkom ya pada prodi Teknik Fisika atau Smart Science and Teknologi. Nah, ini berada di jurusan elektro. Selanjutnya. Nah, jadi di sini tentang Universitas Telkom. Nah, jadi Universitas Telkom ini berdiri pada 31 Agustus 2013 yang melalui penggabungan 4 institusi di bawah Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, jadi kalau warga Bandung ini tuh lebih mengenal Telkom University ini sebagai STT Telkom karena awalnya Universitas Telkom ini adalah STT Telkom. Nah, juga Universitas Telkom ini itu merupakan universitas swasta eh, yang paling bagus pada saat ini di Indonesia. Selanjutnya boleh. Nah, jadi lokasi Telkom University ini ada di 4 lokasi, yaitu yang pertama ada di Bandung yang merupakan kampus utamanya, yang kedua ada Jakarta. Nah, yang di kampus Jakarta itu ada terbagi atas 3 lokasi lagi, dan yang selanjutnya ada Purwokerto, dan yang terakhir ada Surabaya. Selanjutnya. Nah, ini visi misi kampus Telkom bisa kalian baca selanjutnya. Nah, jadi Universitas Telkom ini terbagi atas 7 fakultas utama yang terbagi atas 4 lokasi tadi. Ini tersebar ya. Nah, tapi di kampus Bandung itu 7 7 ini ada, yaitu ada Fakultas Teknik Elektro, ada Fakultas Rekayasa Industri, yang ketiga itu ada Fakultas Informatika, dan yang keempat ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kelima itu ada selanjutnya boleh. Yang kelima itu ada Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial. Yang keenam itu ada Fakultas Industri Kreatif dan yang terakhir ada Fakultas Ilmu Terapan. Nah,
Untuk ketujuh fakultas ini kalau kalian mau masuk itu biayanya itu berbeda-beda, apalagi UKT-nya itu sangat berbeda antara satu jurusan dan jurusan yang lain. Selanjutnya boleh. Nah, ini ada beberapa jalur masuk untuk ke Telkom University. Yang pertama ini yang menggunakan raport, itu ada jalur prestasi akademik JPA. Dia di JPA ini ada tahap 1, 2, 3 dan pada tahap 1 dan 2 itu ada pembagian lagi 1 dan 2. Itu kalau nggak salah pada saat ini tuh belum ada buka JPA 1. JPA 1 kemarin sudah selesai yang tahap 2-nya. Dan ini kalau nggak salah nanti bulan Maret tuh JPA 2 itu akan buka. Selanjutnya itu ada undangan seleksi mitra. Ini yang terkhusus tergabung dalam perusahaan mitra Telkom University. Yang ketiga itu ada jalur Telkom School. Ini ya cuma terkhusus kepada siswa lulusan sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Dan yang terakhir itu ada jalur vokasi. Ini jalur khusus bagi siswa lulusan sekolah di bawah naungan Yayasan Telkom. Ini khusus SMK gitu. Selanjutnya. Nah, ini juga ada jalur ujian ya. Ini ada yang pertama ada ujian tulis gelombang atau UTG. Ini juga terbagi beberapa tahap. Dan yang kedua ada undangan seleksi mitra. Dan yang ketiga adalah daily onsite test. Selanjutnya. Nah, ini untuk jalur lainnya ya. Ini jalur beasiswa itu kemarin sudah ada dibahas Bang Kapi kalau nggak salah. Yang pertama ada jalur beasiswa TELU, yang kedua ada beasiswa KIP kuliah, dan yang ketiga ada TELU Arts Scholarship, dan yang ketiga ada TELU Planner. Selanjutnya. Nah, ini untuk jalur masuk lainnya itu bisa kita di sini ada International Undergraduate Program atau IUP, dan yang selanjutnya ini ada jalur ekstensi, tapi ini terkhusus dari ketika kita mau melanjutkan dari D3 ke S1, dan yang terakhir ini ada jalur nilai UTBK. Ini nanti terbuka setelah UTBK selesai. Kita bisa menggunakan nilai UTBK kita untuk masuk Telkom. Nah, yang untuk saat ini terbuka, setauku cuma masih sedikit ya. Yang JPA itu belum ada buka sama sekali. Itu nanti bulan 3. Selanjutnya. Nah, masuk ke prodi aku yaitu adalah teknik fisika atau smart science and teknologi. Selanjutnya. Nah, jadi jurusan teknik fisika ini merupakan disiplin ilmu interdisipliner yang menjembatani sains fisika dasar dengan aplikasi rekayasa praktis. Teknik fisika ini menggabungkan prinsip fisika, matematika, dan teknologi untuk merancang solusi inovatif bagi tantangan industri dan teknologi modern, seperti energi terbarukan, instrumentasi, teknologi, dan sistem cerdas. Nah, dan selanjutnya boleh. Profil lulusan dari teknik fisika ini ada banyak ya. Yang paling utama itu ada R&D engineer, yang kedua ada data analyst atau data scientist, yang ketiga ada optician or photonic expert, dan yang keempat ada energy of environmental consultant, yang kelima adalah material expert, dan yang terakhir ada teacher of research. Boleh selanjutnya. Nah, terkhusus kepada jurusan teknik fisika ini, kita pada saat semester 5 itu akan dikasih pilihan 3 pilihan spesialisasi, yaitu adalah sistem pengukuran, yang kedua ada instrumentasi, kontrol, dan energi, dan yang ketiga ada rekayasa material. Nah, kita nanti disuruh sama dosennya itu memilih yang mana kita mau. Itu kita bebas di sini, kita mau penjurusan apa, pokoknya sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya. Nah, ini mungkin ada kegiatan utama pada semester 1 ya. Ya, ini kami pada semester 1 itu ada 2 lab. Yang pertama adalah kami ada lab Daskom atau dasar pemrograman, yang kedua ada lab Fisdas atau fisika dasar, dan yang terakhir itu ada tugas tugas besar. Itu kami di foto itu membuat alat pelontar. Selanjutnya, ini ada informasi kontak terkait Telkom, dan jika kalian ingin mendaftar Telkom ataupun ingin melihat apa saja jurusan yang berada di Telkom, itu kalian bisa mengunjungi situs smbtelkomuniversity.ac.id, ataupun bisa melihat Instagramnya. Itu ada 2 Instagram, ada SMB Telkom dan ada Instagram untuk Telkom University-nya. Lanjutnya. Terima kasih. Mungkin bisa dibantu apakah ada pertanyaan?
Baik, terima kasih banyak Kak Rofi'i atas pemaparan yang sudah diberikan dengan sangat baik. Nah, adik-adik dan teman-teman sekalian, dari penyampaian Kak Rofi'i tadi nih, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di live chat ya teman-teman. Ada nggak nih kira-kira yang mau bertanya? Oh iya Kak Rofi, mengenai ini ada nih yang nanya Kak. Izin bertanya Bang, perbedaan untuk Smart Science dan teknologi dengan jurusan elektronika itu apa ya Bang? Boleh dibantu jawab Kak Rofi? Oke, mungkin kalau dari segi perbedaan itu eh, dua jurusan berbeda dan di Telkom itu jurusan elektronika itu nggak ada, yang ada jurusan elektro. Nah, jadi jurusan Smart Science and Teknologi ini atau teknik fisika dengan jurusan elektro itu berada di satu fakultas yang sama, yaitu adalah Fakultas Elektro. Nah, kalau dari segi pelajaran itu pada semester satu harusnya sama-sama aja. Kita ada fisika, ada kalkulus dasar, dan mungkin juga ada algoritma pemrograman. Nah, tapi kalau yang untuk membedakan itu mungkin di semester selanjutnya. Nah, kalau untuk Smart Science and Technology ini atau teknik fisika itu dia lebih global. Dia di semua fakultas elektro itu dipelajarin. Mau biomedis itu bisa masuk ke teknik fisika. Baru tuh ada juga mungkin rekayasa energi itu juga bisa masuk teknik fisika. Nah, kalau untuk jurusan elektro ini dia cuman terpaku kepada elektro saja, misalnya kepada sirkuit dan mungkin ada ke IoT gitu-gituan, tapi dia nggak global, dia cuma terfokus ke situ aja. Mungkin kalau kurang jelas boleh tanya lagi. Oke, baik. Berarti cakupannya lebih luas ya, Kak? Ya untuk teknik fisika lebih luas cakupannya. Baik, Kak Rofi, terima kasih. Ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Kak Arif kenapa lebih milih Telkom daripada kampus swasta yang lain, Kak? Sebenarnya kalau dibilang kayak gitu, mungkin karena yang aku bilang tadi, Telkom ini itu kampus swasta nomor satu di Indonesia. Dan dari segi biaya ini kampus swasta paling murah dan paling affordable. Dan mungkin eh, ya ini kampus yang pertama terlintas di pikiranku ketika aku sudah gagal pada UTBK. Oke. Ini ada yang nanya lagi, Kak. Berarti antara teknik informatika, teknik elektro, dan teknik fisika itu saling terintegrasi ya, Bang? Di teknik fisika itu kita belajar pemrograman, kita belajar bahasa C, kita belajar Python, dan kalian juga kalau mau masuk ke data science kita bisa juga belajar bahasa R. Nah, jadi di teknik fisika ini kalian tuh bebas mau kemana aja. Kita juga bisa masuk ke AI. Itu kita bisa di teknik fisika ini. Karena nanti juga kita ada menyinggung situ di spesialisasinya. Jadi kalau misalnya kalian mau global gitu, yang mau bisa kemana aja itu mendingan saran aku itu masuk teknik fisika. Karena teknik fisika ini di Indonesia itu cuma ada 10 fakultas, 10 universitas yang ada teknik fisikanya. Salah satunya itu ada Telkom, ITB, dan ITS. Top 3. Jadi kalau semua pelajaran elektro dan informatika itu akan kita pelajarin di teknik fisika. Oke, baik, Kak. Ini ada izin bertanya, Kak. Jika tertarik dengan itu, apakah cocok untuk masuk ke teknik eh, di Telkom, Kak? Teknik fisika di Telkom. Nah, kalau jika tertarik dengan IoT, apakah cocok untuk masuk ke teknik fisika Telkom? Itu aku bilang cocok. Karena nanti kita ada di semester 5 itu ada spesialisasi, itu kita ada sistem pengukuran. Nah, di sistem pengukuran itu kita akan belajar mikrokontrol dan IoT. Nah, jadi kalau kalian suka IoT sih, saran aku masuk teknik fisika juga nggak masalah. Ataupun masuk teknik elektro juga nggak masalah. Karena kalau mau fokus, betul-betul fokus ke IoT itu, teknik elektro itu bagus. Ini ada yang nanya lagi, Kak. Kak, kalau anak IPS bisa masuk teknik gak ya, Kak? Bisa aja, cuman aku kurang tahu di PS itu ada fisikanya atau enggak. Tapi yang paling penting untuk teknik ini di semua teknik itu kita kalkulus dasar itu harus betul-betul mantap. Nggak boleh
nggak bisa. Apalagi perkalian, pembagian, akar itu wajib wajib hatam. Benar Karena banget, kalau Kak. karena matematika itu adalah dasar teknik. Kalau fisika itu nanti bisa kita belajarin, itu gampang. Tapi kalau matematikanya sudah hancur, itu pasti payah. Oke, benar banget. Ada lagi nggak teman-teman yang ingin ditanyakan? Ada, itu di semester 1 kami menggunakan bahasa C. Itu tadi ada aku Mhm. sebutin kalau nggak salah lab Daskom itu dasar pemrograman dan juga kami ada mata kuliah Alpro atau algoritma pemrograman. Nah, di mata kuliah Alpro ini kita menggunakan bahasa C, C++, dan bahasa Python. Jadi, dan untuk tubes Alpro dan Daskom ini, kami disuruh membuat satu program, tapi masih dasar, kita cuma menjalankannya di terminal gitu. Nih, Kak, peluang kerja jurusan Kakak dapat kemana aja ya, Kak? Paling Kalau banyak untuk Kak. peluang kerja, kalau dari teknik fisika ini kita lebih ngejar ke industri. Jadi, misal kita teknik fisika ini masuk kemana aja aku bilang. Dan bahkan teknik fisika Telkom ini, kalau kita mau masuk ke PNS, kita mau jadi PNS, itu langsung diterima. Kata Kaprodi kami begitu. Dan untuk waktu tunggu, rata-rata waktu tunggu nganggur itu cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan pasti akan ada yang dapat. Dan untuk Telkom ini kan juga kita di semester 6 atau 7 gitu diwajibkan untuk magang kan. Jadi ketika kita bagus pada saat magang, itu akan kemungkinan ditarik langsung oleh perusahaan itu. Nah, jadi kalau untuk profil saya tadi yang bilang itu ada seperti jadi R&D engineer, itu kita meresearch dan mendevelop suatu alat yang diperlukan industri tersebut. Jadi teknik fisika ini pasti payah untuk digantikan oleh AI. Karena kita membuat sesuatu yang belum ada. Kalau AI itu kan dia berbasis yang sudah ada di database dia. Oke, Kak. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Ada Kak Rofi'i? Itu ada satu lagi tuh aku lihat. Nah, kalau peluang ke informatikanya bisa, Bang. Eh, dan ini juga kalau untuk peluang kerja, lulusan teknik fisika ini cukup banyak yang masuk ke ranah informatika. Banyak dari teknik fisika ini yang menjadi software engineer dan menjadi eh, di bagian cyber security itu banyak sekali. Karena kalau untuk masuk ke apalagi web developer ya, itu banyak sekali. Kalau untuk soalnya kalau seperti web developer, software engineer itu kan sekarang sudah sangat mudah. Kita tinggal menggunakan AI aja bisa jadi suatu aplikasi gitu kan. Jadi itu bisa aja. Oke, baik. Ini ada lagi Kak yang ya, izin bertanya lagi nih Kak. Kakak masuk ke Telkom melalui jalur JPA Kak, dan apakah Kakak sebelumnya dapat kuota SNBP Kak? Iya, aku masuk ke Telkom itu melalui melalui jalur JPA. Itu lebih tepatnya jalur JPA 2 tahap 1 kalau nggak salah. Nah, itu aku daftar bulan 12. Eh, pada bulan 1 atau bulan 2 gitu. Nah, jadi aku sebenarnya udah ngambil ancang-ancang dari awal. Itu daftar Telkom ini. Nah, jadi kalau kita juga mau daftar Telkom kan, itu kita bisa daftar duluan. Tapi ketika kita keterima UTBK, itu uang yang sudah kalian bayarkan kepada Telkom, itu bisa kembali. Nah, jadi cuman ada sekitar 10 juta gitu, itu akan ditahan oleh Telkom sebagai uang pembangunan. Nah, dan aku sebelumnya dapat kuota SNBP ya. Pada saat SNBP itu aku nembak ITB, tapi gagal. Itu tanpa sertifikat ya. Oke, nih Kak ada lagi Kak, apakah Kakak ada kesulitan dalam mengikuti metode pembelajaran di Telkom? Kalau kesulitan pasti banyak karena satu kami di teknik fisika ini masuknya itu setiap hari. Setiap hari itu pasti ada mata kuliahnya.
Dan yang paling parah, kadang ada beberapa mata kuliah yang masuknya itu jam setengah 7 pagi. Nah, jadi tuh betul-betul harus bangun pagi. Dan juga di kampus dengan di MAN itu sangat berbeda. Kalau di MAN nilai kita rendah itu bisa diangkat oleh guru, bisa diotak-atik oleh guru dan pokoknya guru itu bebas lah mengotak-atik nilai kita. Tetapi pada Hmm, saat kuliah nilai kita nol, ya nol nanti dilaporin di nilai akhirnya. Itu nggak akan ada nilai tambah sama sekali. Nilai nilai kehadiran pun ada beberapa dosen tuh yang nggak peduli. Yang penting dia pintar, nilai dia 100 tinggi, baru dia lulus. oke, Jadi kalau baik. di universitas nih jangan ngarapin nilai kasihan dari guru. Kita wajib kerja keras, betul-betul keras mendapatkan nilai itu. Benar banget, Kak. Ada lagi nih, Kak, untuk di kampus memang diwajibkan untuk asrama kah? Kalau untuk asrama, kalau kalian tidak mau itu nggak masalah sih sebenarnya. Nah, ketika kalian sudah bayar asrama kan, itu nanti bisa mengundurkan diri. Nanti uang uang asrama itu akan kembali 100%. Tapi kalau saran aku, kalau belum dapat kos ya, asrama itu bagus. Walaupun yang jadi minusnya doang, itu kita batas jam malam itu cuma sampai jam 10 malam. Nah, ketika kita sudah melewati batas tersebut, itu nggak boleh lagi masuk ke dalam asrama itu. Dan ini Kak yang nanya, ada culture shock di Telkom atau di Bandung nggak ya, Kak? Kalau culture shock itu nggak ada ya. Karena sebenarnya aku ngerasain tuh hampir sama aja sama di Medan. Itu nggak ada bedanya sama sekali. Karena kan orang-orang yang kita jumpain juga bukan orang-orang Bandung kan. Yang kita jumpain dari luar kota, dari Padang, dari Sulawesi misalnya. Jadi kita bukan jumpain orang Bandung di situ, kita jumpain dari luar pulau juga sama seperti kita. Jadi kalau untuk culture shock itu nggak ada. Paling cuman culture shock itu di cara belajarnya aja, cuman itu. Kalau untuk orang-orang, untuk lokasinya, untuk lingkungannya itu nggak ada culture shock untuk aku sendiri ya. Oke, baik, Kak. Untuk asrama tadi, Kak, itu hanya 1 semester, 2 semester, atau gimana ya, Kak, sistemnya? Kalau untuk asrama Telkom itu dia 2 semester. 2 semester. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan kepada Kak Rofi? Baik, Kak, jika ada lagi, aku ada nih beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakilkan adik-adiknya, Kak. Apa sih tantangan terbesar yang Kakak hadapi selama proses pemilihan dan pendaftaran kampus swasta ini? Dan gimana cara Kak Rofi'i mengatasinya, Kak? Kalau untuk tantangan terbesar untuk masuk Telkom tadi ya. Iya, Nah, sebenarnya kalau untuk tantangan terbesar masuk Telkom ini nggak ada ya. Cuman semakin eh, kalau untuk saran aku, ini kita kalau mau betul-betul mau masuk Telkom itu bagusan dari JPA 2 atau JPA 1. Kenapa? Karena setelah UTBK itu kan ya, apalagi yang siswa yang tidak terima di kampus pilihan dia pasti akan mencari alternatif universitas lain yang terjangkau. Nah, aku aku juga sebenarnya itu ngetes Telkom ini 3 kali. Ada ada kalau nggak salah dengan menggunakan nilai UTBK dan JPA 2 tahap 1 dan JPA 3. Nah, aku ngetes ini nilai UTBK aku kalau nggak salah itu 640-an itu termasuk rendah sebenarnya. Eh, tetapi pada di Telkom ini aku kan ngambil ngambil nyoba jurusan informatika kan. Itu ketolak. Itu eh, aku juga nggak ngerti kenapa. Dan jadi saran aku kalau masuk Telkom ini secepat-cepatnya saja. Karena semakin lama itu semakin susah untuk masuk Telkom. Karena semakin banyak mata orang tertuju kepada Telkom ini. Kalau untuk persiapan nggak ada sih. Paling nggak cuma siapin sertifikat aja. Paling nggak gitu aja. oke, baik, Kak. Menarik banget ya, Kak, pengalaman Kakak dalam proses pemilihan dan mendaftar kampus. Nah, dari proses tersebut tentu ada bekal yang sudah dipersiapkan sejak SMA, betul, Kak? Nah, berkaitan dengan itu, aku mau nanya lagi nih. Gimana pengalaman belajar Kakak di Man Satu Medan itu membantu membentuk kesiapan akademik dan soft skill yang dibutuhkan untuk
masuk ke kampus swasta pilihan Kak Rofi sendiri? Kalau persiapan belajar di mana, ya aku belajar seperti biasanya. Karena aku fokus kepada belajar untuk mengikuti UTBK nanti. Nah, yang paling penting kalau untuk mengikuti JPA ini, nilai raport itu harus betul-betul tinggi. Kalau rendah itu kemungkinan tuh nggak akan masuk. Jadi persiapan paling utama itu adalah nilai raport. Nilai raport kalian tuh harus bagus. Kecuali kalian juga mau mengikuti masuk Telkom ini melalui jalur ujian. Nah, itu nanti soal-soalnya juga sama seperti UTBK. Nah, jadi kalian juga bisa sekalian belajar UTBK, sekalian belajar juga masuk untuk Telkom ini. Oke, baik, Kak. Nah, pengalaman akademik dan pengembangan soft skill sejak SMA ternyata sangat berperan penting ya, Kak. Agar semakin lengkap nih, aku mau nanya lagi. Apa pesan atau tips penting yang ingin Kakak sampaikan kepada siswa kelas 12 satu Medan yang ingin melanjutkan pendidikan ke kampus swasta, khususnya terkait perencanaan biaya, kesiapan belajar, dan penyesuaian dengan lingkungan kampus yang baru? Jadi pesan aku mungkin kalau bagi kalian yang ingin melanjutkan ke pendidikan kampus swasta itu eh, kalau terkait perencanaan biaya itu di Bandung itu ini terkhusus di Bandung ya. Aku kurang tahu kalau di yang lain. Nah, di sini tuh untuk biaya hidup itu lumayan terjangkau. Itu kita 11-12 sama Medan. Itu lumayan murah kalau untuk makan. Nah, kalau kalau untuk biaya universitasnya di Telkom ini juga termasuk murah. Ini salah satu swasta yang paling murah. Itu jauh di bawah BINUS ya. Untuk untuk masuk biaya itu jauh di bawah BINUS. Nah, ini sekitar 30 juta, 30-40 juta itu sudah bisa masuk di Telkom ini. Itu sudah include biaya asrama, sudah include kesehatan, sudah include UKT, dan uang pembangunan juga sudah di dalamnya. Dan untuk persiapan belajar, yaitu siapin saja nilai rapor kalian agar bagus, dan juga belajar untuk UTBK saja. Untuk penyesuaian dengan lingkungan itu kalau untuk universitas ini wajib banyak bergaul dengan teman-teman seangkatan kalian ataupun dengan cutting. Tapi ketika dengan cutting juga kalian harus pandai memilah-milahnya ya. Karena ada cutting yang bisa membawa kalian ke jalan yang baik dan ada juga cutting yang bisa ja- membawa kalian tuh ke jalan yang buruk. Makanya kalau untuk bergaul dengan cutting itu kalian harus betul-betul pintar. Dan saran aku juga lebih baik kalian itu lebih fokus ke universitas negeri untuk sekarang. Karena kan UTBK juga masih lama, masih ada 2 bulan lagi. Jadi untuk waktu belajar tuh masih sangat lama. Jadi kalau dibilang pasti universitas negeri itu masih lebih bagus daripada Telkom ini. Nah, mungkin itu saja yang mau aku sampaikan sih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak, atas jawabannya. Ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Untuk teknik fisika, nilai rata-rata raportnya berapa, Bang? Atau lebih luas lagi untuk fakultas teknik tuh gimana nilai rata-ratanya, Bang? Nah, jadi kayak aku bilang juga, semakin lama kalian mendaftar di Telkom ini, maka maka baseline ya untuk masuk ke Telkom ini akan semakin tinggi. Nah, saat aku mendaftar itu aku cuma nilaiku 91 kalau nggak salah. Dan jika kalian ingin mendaftar di JPA 2 tahap 2 ataupun JPA 3, itu mungkin baseline-nya bisa 92 atau 93. Itu pasti akan lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Dan misal juga aku daftar di JPA 2 tahap 1 itu tidak menggunakan apa namanya sertifikat. Nah, di JPA 2 tahap 2 ataupun 3 itu aku wajib melampirkan sertifikat agar aku bisa terima di Telkom. Jadi semakin cepat daftar di Telkom ini akan semakin bagus. Eh, Kalau ya itu juga berlaku untuk semua fakultas teknik teknik. Jadi semakin cepat kalian daftar di Telkom ini maka akan semakin bagus. Oke, baik. Terima kasih, Kak Rofi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah memberikan pertanyaan dengan antusias. Terima kasih, Kak Rofi, atas jawaban-jawaban yang udah diberikan dengan baik. Baik, berakhir ya sesi tanya jawab, berakhir juga untuk podcast yang Telkom University. Sebelum kita ganti nih ke Binus University, kita lakuin sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Untuk adik-adik dan teman-teman sekalian, boleh dong di on cam biar kita melakukan sesi dokumentasi.
Boleh di on cam, teman-teman. Oke. Untuk operator boleh tolong bantu pandu. Baik, kita pause CE dulu ya, teman-teman. Oh, Oke. Untuk operator boleh dipandu. Baik, selanjutnya kita pause bebas ya, teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita beralih ke BINUS University nih, teman-teman. Sebelum kita mulai, boleh Kak Malika memaparkan. Boleh tolong bantu saya screen, operator, PPT Kak Malikanya. Oke, baik. Kepada Kak Malika, dipersilahkan untuk memaparkan materi yang udah dipersiapkan sebelumnya. Izin Kak, PPT-nya belum muncul. Oh, udah. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Malika Rafa Kairia. Aku waktu di Man 1, aku di kelas 12 IPA 12. Dan sekarang aku lagi lanjut kuliah di BINUS University, jurusan Desain Komunikasi Visual Animasi. Boleh tolong diganti, Kak? Nah, ini dia. Aku BINUS Geografi Animasi. Lanjut, Kak. Nah, tentang BINUS University ini adalah universitas swasta yang ternama di Indonesia, dikenal kuat di bidang teknologi, bisnis, dan desain. Dibangun pada tahun 1981, dan BINUS ini memiliki 11 cabang dan juga ada BINUS online-nya. Di lokasinya itu ada di Jakarta, Medan, Semarang, Malang, sama Bandung. Nah, yang Medan ini baru buka tahun ini, guys. Boleh dilanjut, Kak? Nah, ini visi dan misi BINUS University, bisa kalian baca. Boleh dilanjut, Kak? Nah, fakultasnya itu ada 7 total. Yang pertama itu School of Information Systems, School of Science, Business School, sama School of Design. Boleh dilanjut lagi, Kak? Ada Faculty of Humanities, Faculty Ekonomi and Komunikasi, sama Faculty of Engineering. Boleh dilanjut, Kak? Nah, ini tuh cara atau tips untuk masuk ke BINUS. Nah, BINUS itu tuh kayak sebenarnya mau siapapun yang masuk itu tetap harus pakai yang namanya tuh TKPS. Nah, tapi yang pertama ini ada namanya Widya Scholarship. Nah, ini tuh kalian nggak usah TKPS sih seharusnya. Kalau kalian itu berprestasi di bidang akademik ataupun non-akademik, kalian bisa masuk dengan menggunakan sertifikat. Jadi sertifikatnya itu internasional atau nasional. Yang kedua itu ada BINUSian Community Scholarship. Jadi kalau misalnya kalian punya saudara kandung di BINUS, nah kalian bisa tuh pakai beasiswa ini. Jadi nanti kalian tes TKPS, terus kalian itu juga dapat potongan itu sesuai dengan tes TKPS kalian. Boleh dilanjut, Kak? Nah, ini Student Athlete Scholarship. Nah, ini tuh kalau misalnya kalian itu jadi atlet di bidang olahraga tentunya, kalian itu bisa dapat full beasiswa.
Tapi kalian tuh juga harus mempertahankan nilai kalian selama di BINUS, IPK kalian, atau kalian itu mengembangkan bakat olahraga dengan melalui seleksi audisi dan penilaian akademik. Terus ini influencer scholarship, ini tuh kayak kalau misalnya kalian itu selebgram, tiktokers, atau apapun itu, kalian bisa masuk dengan jalur itu dengan syarat kalian memiliki followers minimal 10.000 pengikut. Oke Kak, boleh dilanjut. Nah, tentang desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah sebuah program di dalam sekolah desain yang mengintegrasikan seni, teknologi, dan bisnis untuk memecahkan masalah melalui medika visual kreatif. Nah, boleh dilanjut, Kak? Nah, ini tuh lulusan DKV itu kalian bisa jadi graphic designer, art director, sama animator. Sebenarnya kalian juga bisa jadi kerja di kantoran doang. Itu bisa kayak apa ya, kayak ngedesain aja gitu. Cuman ini tuh yang paling terkenalnya tuh jadi tiga ini guys, graphic designer, art director, sama animator. Boleh dilanjut, Kak? Nah, ini tuh kegiatan aku selama 1 semester di BINUS. Kita tuh mempunyai lab yang biasa kita pakai. Nah, ini tuh foto-fotonya itu kayak apa ya? Kayak waktu di lab ini kita ada buat kayak hunting, terus ada kegiatan UAS ini yang lagi foto-foto itu kegiatan untuk ujian akhir semester. Kita bisa dilanjut. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian mau nanya lebih lanjut, kalian bisa DM aku di Instagram atau nanti kalian bisa cek cek website aja sih. Makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Malika atas pemaparan materinya yang cukup baik. Nah, selanjutnya adik-adik dan teman-teman sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Malika, boleh komen di live chat ya teman-teman. Ini ada yang nanya nih Kak, izin bertanya Kak, untuk BINUS ini lebih berfokus ke teknologi digital dan bisnis ya Kak? Sebenarnya iya, kalau misalnya di BINUS Medan atau BINUS di luar Medan tuh juga rata-rata tuh fokusnya tuh cuman ke bisnis sama teknologi digital doang. Oke, Kakak lolos ke BINUS pakai jalur apa ya Kak? Tuh ada yang nanya Kak. Aku lulus pakai jalur TKPS, tes kemampuan hasil studi. Baik, ini ada yang nanya lagi Kak. Kak, kira-kira selama kuliah ada kendala nggak Kak? Entah itu soal mata kuliah, pergaulan, atau yang lain gitu Kak? Awal-awal ada kendala dalam mata kuliah karena langsung disuruh belajar pakai iMac. Itu aku kurang paham awalnya. Jadi menurut aku tuh agak susah. Jadi awal-awalnya itu kayak agak sedikit bingung lah pakai iMac itu gimana. Terus kalau pergaulan itu awal-awal iya karena jujur aku jadi minoritas, nggak mayoritas karena dari SD pun aku juga jadi mayoritas guys. Tiba-tiba kuliah tuh udah jadi minoritas. Jadi itu awal-awalnya tuh agak sedikit kaget, cuman lama-lama terbiasa. Oke Kak, terus ada yang nanya lagi nih, jalur TKPS itu mirip UTBK ya Kak? Bisa dibilang mirip, cuman nggak sesusah UTBK kalau menurut aku. Oke, nih UKT BINUS Medan mahal nggak Kak? Atau biaya lainnya gitu? Beda nggak Kak sama BINUS yang lain? Mungkin kalau misalnya biaya UKT-nya mungkin beda sama BINUS di luar kota. Cuman aku kurang paham juga guys, soalnya aku tuh cuman bayar uang UKT doang. Uang yang lainnya tuh aku nggak bayar guys, karena gratis dari BINUSnya, karena beasiswa. Oke baik, ini ada yang nanya Kak. Kalau masuk jalur beasiswa harus pertahankan minimal IPK berapa Kak? Ini tergantung beasiswanya ya guys. Jadi kalau misalnya kayak tadi tuh yang aku bilang beasiswa atlet sama influencer itu kalian itu harus minimal itu IPK-nya itu 3 guys. Tapi ada juga yang kayak minimal IPK-nya itu 2. Sebenarnya tergantung ini sih tergantung cabang sih
kalian ambil? Oke, ini Kak, Kakak BINUS di Medan atau di Jakarta, Kak? Aku di BINUS di Medan. BINUS di Medan. Untuk memilih di Medan atau di luar kota itu sempat kepikiran nggak Kak Malikanya? Atau emang langsung mau daftar di BINUS Medan? Soalnya waktu kelas 11 aku mikir aku mau BINUS Jakarta. Soalnya aku belum tahu kalau Medan tuh udah ada BINUS. Dan ternyata kemarin itu BINUS baru buka aja kan tahun ini. Tahun lalu. Jadinya aku rasa aku ambil BINUS Medan aja. Soalnya lebih menghemat dari segi apapun. Dan lebih dekat juga dengan keluarga. Jadi aku ambil BINUS Medan aja. Oke Kak, ini Kak nanya Kak, di kafe susah nggak Kak? Dibilang susah, nggak susah, cuman susah juga sebenarnya. Kalau misalnya kalian orangnya nggak sabaran, itu menurut kalian susah. Cuman kalau misalnya kalian enjoy aja, itu bakal jadi gampang. Oke, baik. Rekan sekalian, teman-teman sekalian, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan kepada Kak Malikanya mengenai BINUS University? Boleh di komen ya di live chat. Nah, Kak, aku punya nih beberapa pertanyaan juga yang mungkin, oh, sebelum aku nih ada nih Kak yang nanya, jurusan dengan minat terbanyak di BINUS itu jurusan apa ya Kak? Itu jurusan setahu aku tuh yang berbau dengan manajemen. Itu manajemen and business itu kalau nggak salah tuh paling diminati sama DKV. Hmm, oke baik. Ada lagi teman-teman? Tuh, di Medan itu BINUSnya ada jurusan apa Kak? Di Medan tuh baru ada 5 guys. Itu yang pertama DKV, yang kedua International Trade, yang ketiga Sistem Informasi, yang keempat Digital Business, dan yang kelima Computer Science. Oke, lebih mengarah ke saintek ya Kak. Ya, Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman pada Kak Malikanya? Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih Kak yang mungkin bisa mewakilkan dari adik-adik sekalian. Pertanyaannya itu apa sih faktor utama yang membuat Kak Malika ini memilih BINUS University dibandingkan dengan kampus swasta lainnya Kak, khususnya dari segi fasilitas, reputasi ataupun peluang karirnya Kak? nah kalau aku sendiri tuh kenapa milih BINUS sebenarnya dari dulu tuh emang udah minat BINUS karena aku lihat itu kayak akreditasinya tuh unggul, terus peluang kerjanya itu juga besar. Karena sebelum lulus itu kalian itu udah dapat kerjaan. Sebenarnya itu tergantung apa yang kalian pilih sih, bisa study abroad atau magang. Nah, kalau misalnya kalian magang, kalian tuh bisa setelah lulus kerja di situ. Terus dari segi fasilitas, yang aku research sih nggak semua kampus itu nyediain fasilitas kayak di BINUS, kayak mereka sediain lab, iMac, terus pokoknya tuh aplikasi-aplikasi berbayar gitu. Nah, aku pilih itu karena menurut aku tuh jadi gampang aku ngerjain tugasnya karena difasilitasi sama kampus. Oke Kak, terima kasih banyak. Eh, Alasan memilih kampus itu tentu nggak lepas ya Kak dari harapan dan ekspektasi kita. Setelah menjalani perkuliahan di BINUS nih, tentu ada pengalaman yang benar-benar dirasain kan Kak. Sehubungan dengan itu, aku mau nanya lagi nih Kak. Menurut Kakak, keunggulan apa dari BINUS yang paling terasa setelah Kakak menjadi mahasiswa, baik dalam hal pembelajaran, lingkungan kampus, maupun dalam hal dukungan terhadap pengembangan diri Kak? Boleh duluan tadi Kak, putus-putus. Oke, menurut Kakak, keunggulan apa dari BINUS yang paling terasa setelah Kakak menjadi mahasiswa, baik dalam hal pembelajaran, lingkungan kampus, maupun dukungan terhadap pengembangan diri Kakak? Keunggulannya dari kampus aku. Mm-mm. Keunggulannya itu karena kampus aku tuh kan dekat, bukan dekat sih. Kampus aku tuh pas di atas mall. Jadi menurut aku tuh itu suatu keunggulan karena kita tuh sering ngelakuin live drawing itu di mall. Jadi kampus aku tuh di atas Deli Park.
Nah, kita tuh sering turun ke Delipark tuh untuk apa namanya? Live drawing karena aku kan DKV. Nah, DKV tuh lebih sering live drawing lah gitu. Jadi aku sering turun ke bawah tuh untuk live drawing. Habis itu dari segi segi apa lagi, Kak? Maaf, Kak. Dalam hal pembelajaran, lingkungan kampus, pembelajaran, Kak. Pembelajaran yang tadi aku Mm-mm. bilang fasilitasnya lengkap. Mm-mm. Terus dosen-dosennya juga baik-baik banget. Mereka tuh mau support kita dan selalu apa ya open minded. Jadi kita nggak merasa kita tersesat atau apalagi tuh karena ada dukungan dari dosen. Mm-mm. Selanjutnya, dalam hal lingkungan kampus maupun Dukungan dari lingkungan kampus. Apa ya? Eh, Kalau misalnya pengembangan diri itu sebenarnya balik ke diri kita sendiri aja sih. benar banget. Oke, Kak. Nih, Kak bagusan Telkom mau BINUS, Kak, untuk kampus swasta di Indonesia. Jadi, teman-teman, untuk kedua kampus swasta ini pastinya memiliki ya porsi kelebihannya masing-masing ya, teman-teman. Oke. Eh, Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman, dari komen melalui live chat. Oh ya, kalau misalnya kalian mau nanya lebih lanjut, bisa DM aku di Instagram atau chat aku di WA. Nanti insya Allah aku bales. Ah, Baik, jadi teman-teman yang ingin komunikasi lebih lanjut nih, bisa banget lewat DM Instagram ya, Kak ya. Betul. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Nah, selanjutnya ada nih Kak, pertanyaan yang mungkin masih mewakilkan teman-teman sekalian. Gimana sih cara Kakak memanfaatkan fasilitas, program, atau komunitas di BINUS untuk mengembangkan kemampuan diri Kakak? Nah, Cara untuk Kakak memanfaatkan fasilitas, program, dan komunitas di BINUS nih. untuk memanfaatkan fasilitas itu biasa kalau misalnya dosen kasih waktu untuk peminjaman lab atau barang-barang yang ada di lab itu sebisa mungkin itu kita tuh kayak em, kan gak setiap hari dikasih pinjam sama dosen. Jadi kalau misalnya dosen suruh kita untuk pinjam di hari itu, kita jangan malas untuk pinjam. Karena kalau misalnya kita nggak manfaatkan fasilitas, kita juga yang rugi, guys. Oke, baik. Untuk boleh dong Kak di-share ke teman-teman sekalian tips ya yang bisa dibagiin untuk teman-teman sekalian yang pastinya calon mahasiswa nih. Nah, kalau menurut aku, mau kalian masuk PTN atau PTS itu jangan malas untuk belajar. Nah, walaupun aku masuk PTS, aku tetap bimbel, guys. Jadi, menurut aku, mau kalian pilih kampus manapun, kalian tuh harus tetap belajar. Gak mesti bimbel, cuman harus rajin lah belajar. Jangan malas untuk buka buku. Terus, jangan malas untuk buka-buka website, cek website itu rajin. Karena kalau misalnya kita miss satu hari, itu kita nggak bakal bisa coba, guys. Nah, tapi kalau misal kalian mau daftar BINUS, BINUS tuh udah buka dari sekarang. Jadi kalau misal kalian mau daftar, bisa cek Instagramnya atau bisa cek di websitenya, kalian cari aja gitu tentang beasiswanya. Bener banget, Kak. Jadi kuncinya itu yang tips yang dibagikan Kak Malika ini adalah belajar dan sering-sering research websitenya ya Kak ya. Biar kita nggak ketinggalan info Betul. teman-teman. Ya, Nah, terus ada yang nanya lagi nih Kak. Mau spill IG Kak Maika dong Kak, mau nanya-nanya. Nah, boleh Kak cantumin IG-nya, spill IG-nya, ada yang mau bertanya mungkin. wait, Oke, ada yang nanya juga nih Kak. Kakak bimbel di mana Kak Malika? aku bimbel di ASKI ya, guys. Oke, dia sekian.
Nah, tuh udah di spill IG Kak Malikanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau komunikasi lebih lanjut soal tanya-menanya mengenai Binus University, bisa DM Kak Malikanya ya teman-teman. Baik, ada lagi. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan kepada Kak Malikanya? Oh ya, kalau mau nanya, feel free ya guys. Kalau tahu aku jawab. Semangat kampusnya kakak-kakak semua tuh Kak. Kak Rofi, Kak Malika dapat semangat dari adik-adik kita. Makasih guys. Baik, jika gak ada lagi yang ingin ditanyakan, sebelum kita akhiri sesi podcast online kita pada malam ini, eh, kita lakuin sesi dokumentasi lagi ya Kak. Untuk teman-teman semua, nah sebelum dokumentasi nih, izin Kak Rofi boleh spill IG kakak juga nggak Kak? Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lewat DM IG Kak Rofi. Ini nanti aku kasih melalui chat. Nah, teman-teman sekalian yang punya pertanyaan lebih lanjut boleh di DM ke IG Kak Malika dan ke IG Kak Rofi ya, teman-teman sekalian. Baik, sebelum kita akhiri sesi podcast online malam ini, kita sesi dokumentasi dulu untuk teman-teman sekalian boleh dihidupin kameranya biar kita foto bersama. On cam ya teman-teman sekalian. Biar kita foto. Oke, baik. Kayak tadi Kak, kita gaya CE dulu. Untuk operator, mohon panduannya. Oke, on cam semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya kita gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Rofi, Kak Malika, dan Terima teman-teman kasih sekalian yang kembali. udah antusias pada podcast kita malam ini. Semoga memberikan manfaat khususnya kepada adik-adik kelas 12 yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Terima kasih Baik, Kak Naila. terima kasih kembali Kak. Aku Zahra Naila selaku moderator pada podcast online malam ini. Minta maaf jika ada salah kata ataupun sesuatu yang kurang berkenan di teman-teman sekalian. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.